Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Boleh salah satu mungkin bisa memimpin sukarela? Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai acara dan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kelas 11 F1 semuanya. Adapun tujuan Bapak hadir di kelas 11 F1 terkait ini berbagi informasi. Ya, informasi apa Pak? Informasi salah satu 7 jurus guru BK hebat. Ya, tapi di sini Bapak tidak akan menyampaikan semua jurus itu, ke-7 jurus itu, tapi hanya salah satu saja, yaitu jurus yang nomor 3, ya, tumbuhkan resiliensi, ya, daya lenting atau daya bangkit, ya, setelah dari keterpurukan. Nah, perlu diperhatikan murid-murid semuanya, ya, dengan kita memahami, ya, daya lenting ini atau tumbuhkan resiliensi ini, kedepannya apabila ada, ya, mungkin problem, masalah yang sedang kita hadapi, ya, sesaat itu juga kita mampu bangkit dari situasi peristiwa yang, ya, kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu. Oh iya, saya harus bangkit. Oh iya, saya pasti bisa. Oh iya, saya pasti bisa bangkit dari masalah yang saya hadapi pada hari ini. Ini maksud dari tumbuhkan resiliensi. Nah, perlu diketahui semuanya, murid semuanya, ya. Adapun metode yang akan Bapak sampaikan nanti, ya. Metode yang Bapak sampaikan yaitu menggunakan metode ARKA. Nah, ada aktivitas, ya. Sekarang kita sedang beraktivitas. Aktivitas kita nanti jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Nah, kemudian nanti ada refleksi. Kita nanti sama-sama merefleksi. Kemudian kita mengenali konsepnya. Selanjutnya kita sama-sama mengaplikasikan, menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, harapannya metode keempat ini nanti ada di aktivitas kita, ya, terkait jurus nomor 3. Apa? Tumbuhkan Resiliensi. Iya, tumbuhkan resiliensi. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya ulangi sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, mudah-mudahan tetap luar biasa seperti ini ya. Luar biasa menuntut ilmunya, ya. Luar biasa menuntut ilmu. Tadi pamit ke kedua orang tua, datang ke sekolah. Mudah-mudahan menuntut ilmu ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk diri Anda, bermanfaat untuk orang tua, dan jadi kebanggaan kedua orang tua suatu hari nanti. Amin. Ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya, tetap pertahankan, ya, semangat menuntut ilmunya luar biasa yang barusan Ananda keluarkan jargonnya tadi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa seperti ini, ya, bukan luar biasa, tapi ini ada tenaganya. Oke, sebelum masuk ke aktivitas kita, boleh kita nyanyi? Bapak mengenalkan lagu 7 jurus BK, boleh? Boleh, Pak. Kita nyanyi dulu ya. Ya, Pak. Ya, semuanya nanti tegak, silakan berekspresi. Oke, Ya, Pak. sambil gerak. Mengerti? Mengerti, Pak. Ya, silakan sekarang boleh tegak dulu. Judul lagunya 7 jurus BK hebat. Klik kanan. Klik kanan. Open with, ya. Judul lagunya 7 jurus guru BK hebat, ya. Kata-katanya sambil dimasukkan ke hati, bagus semuanya. Untuk yuk.
murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan yang sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat tumbuh berharapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, tepuk tangan semuanya, boleh duduk. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, ini tadi lagu 7 jurus guru BK hebat ya. Di dalamnya kata-katanya luar biasa ya, bermakna ya. Kita memang murid mandiri dan kuat ya. Kita ciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Ini maksud lagu tersebut ya. Ananda belajarnya nyaman, tidak ada hambatan. Oke. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi sebelum Bapak masuk ke dalam aktivitas jurus ketiga ini, kita ice breaking dulu lah ya. Iya, Pak. Kita pencairan suasana terlebih dahulu agar suasananya enak, nyaman, dan nggak tegang. Oke. Nanti kalau saya sapa, ini biasa Ananda dengar. Kalau saya sapa, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nanti ketika tangan Bapak, telunjuk Bapak ngarah ke, mamanya ke galang, ya. Itu silahkan memunculkan kata-kata, ya, bisa kata-kata positif ya, kata-kata resiliensi, ya. Semuanya konsentrasi, konsentrasi dimulai. Saya bisa, gitu, ya. Konsentrasi, Konsentrasi dimulai. ya. Nanti ketika saya tunjuk ke orangnya, ya, siapkan satu kata resiliensi. Mengerti? Siap, mengerti. Ada yang ditanyain? Ya. Tidak. Ngerti? Kita coba ya. Iya, Pak. Kita coba ya. Iya, Pak. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya mampu. Iya, saya mampu. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya hebat. Wah, saya hebat. Tepuk tangan dulu. Siap. Walaupun sambil emosinya shock ya. Tidak apa-apa. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi.
Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus bangkit. Terus bangkit. Tepuk tangan dulu. Lagi? Cukup, Pak. Cukup? Cukup. Cukup. Oke. Baik, demikian tadi ice breaking. Itu bagian dari menumbuhkan resiliensi. Kita bermain tapi ada maknanya juga, ya. Tadi ada yang saya bisa, saya bangkit, ya. Tuh, Givani tadi apa? Ya, saya hebat, ya. Itu secara nggak langsung tanpa kita sadari itu kita sudah menumbuhkan, ya, kalimat-kalimat positif. Oke, kita lanjutkan pada aktivitas pada hari ini, ya. Kita membahas atau sama-sama mencari informasi terkait 7 jurus BK Hebat, tapi jurus yang nomor 3. Bapak pengen dengar jurus apa tadi nomor 3? Tumbuhkan resiliensi. Iya, tumbuhkan Resiliensi. Baik, silahkan siapkan bukunya masing-masing dan penanya. Siapkan bukunya masing-masing dan penanya. Di sini ada spidol enggak ya? Enggak ada. Enggak. Ya. Enggak bahas video. Silakan siapkan ya di bukunya, tapi kertas kosong mungkin ya. Perintahnya silakan, sudah disiapkan bukunya sama penanya? Sudah. Sudah. Baik. Karena di sini tidak ada spidol, ini Bapak ilustrasikan saja ya. Iya, Pak. Bapak simulasikan saja. Silahkan di buku tersebut ya gambar garis horizontal dari kiri ke kanan. Ya. Silahkan gambar ya garis horizontal. Nah, di tengah-tengah garis horizontal itu ya silahkan kasih titik di tengah-tengahnya. Ya. Yang sebelah kiri ya garis minus atau garis negatif, yang sebelah kanan itu titik, yang sebelah kanan itu garis positif. Itu. Sudah digaris? Sudah, Pak. Ada yang belum atau ada yang belum mengerti? Sudah ya. Nah, di garis titik ini tadi ya, perhatikan titik ke kiri tadi, minus tadi, silahkan ya Ananda buat atau mengingat ya, flashback selama ini ke belakang ya, 4 titik tersulit atau kegagalan yang pernah kamu alami sampai sejauh ini belum terentaskan ya. Tuh. Tapi di antara 4 itu ambil 1 titik saja yang paling sulit sampai sejauh ini belum terentaskan. Itu masih merasa ya nggak nyaman di dalam hati atau pribadi masing-masing. Mengerti maksud Bapak? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Tuliskan misalnya, saya pernah gagal ujian ya, 1 titik, atau mungkin saya pernah kalah lomba ya. Saya kecewa. Nah, kecewanya ini dengan siapa nanti? Nah, di antara keempat ini tulis 1 titik, tapi yang sampai sejauh ini 1 titik itu problem itu sulit terentaskan atau hambatan itu masih saja menghambat diri pribadi kita. Mengerti nak? Mengerti, Pak. Mengerti? Oke? Mengerti? Mengerti, Pak. Boleh dilaksanakan? Boleh. Oh ya, mohon maaf. Di antara kalimat-kalimat itu yang kamu rasakan, mungkin saya pernah gagal ujian, itu diuraikan. Gagal ujian itu karena apa? Mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Dimulai dari sekarang, butuh 3 menit, 2 menit cukup? 2 menit aja lah ya. Bisa itu. Oke, 2 menit dari sekarang. Silahkan tuliskan garis horizontal yang titik sebelah kiri. Oke, silahkan. Ada yang belum paham boleh tanyakan? Bintang paham? Paham. Tuh, ya. Mungkin pernah ikut seleksi Porprov, tapi itu kan situasi titik ngerasa paling ya
nggak nyaman, mungkin ada di antara murid di sini pernah merasakan seperti itu, ya. Seleksi mungkin bola kaki atau silat, atau mungkin pernah mengalami bullying, nggak apa-apa. Itu. Silahkan tuliskan di garis horizontal itu. Sebelah sini ada yang nggak paham? Paham ya? Oh, ya, silahkan. Oke, ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai angkat tangan? Yang sudah selesai angkat tangan? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oke, 10, 9, 8. Ini pengalaman kita ya, suruh mengingat pengalaman yang kita alami sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya. Oke. Sudah Bapak yakin Ananda punya pengalaman ya untuk mengingat ke belakang ya, melewati masa-masa sulit yang sampai sejauh ini belum terentaskan ya. Oke, di garis horizontal ini ya, tadi kan ya ke kiri ini yang bahasanya negatif ya, minus ya. Bapak ingin tahu juga ya, sekarang perintahnya Bapak ingin tahu juga garis horizontal titik tengah tadi yang sebelah kanan sana ya, ini kan kaitannya dengan hal-hal yang positif. Bapak ingin tahu, nah, kira-kira hal berharga apa ya dari pembelajaran ketika Ananda bisa melewati situasi peristiwa yang sulit itu? Satu aja ya, umpamanya gagal ujian. Nah, Ananda langsung mengelolanya seperti apa itu? Hal pembelajaran berharga apa ya ketika Ananda melewati peristiwa situasi sulit tersebut? Tuliskan satu saja. Cukup satu saja. Tadi kan yang garis horizontal ke kiri yang minus itu satu juga. Nah, ini yang positif kita satu juga. Diuraikan ya, hal pembelajaran berharga apa menurut kamu ini ya, kira-kira ketika kamu menghadapi situasi ya atau peristiwa yang sejauh ini belum terentaskan. Sudah? Cukup? Sudah? Bisa? Pasti bisa merasakan kok. Pengalaman yang bisa kamu rasakan. Nah, sekarang kita menumbuhkan resiliensi positifnya. Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semangat dong. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, belum istirahat ya? Belum makan ya? Oke, tahan sebentar. Oke. Saya bisa, saya mampu. Resiliensinya. Ya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekarang duduk sesuai pasangannya, duduk berpasang-pasangan. Ada perintah berikutnya.
Ya, silakan duduk cari pasangannya. Yang nggak ada bertiga nggak apa-apa. Yang ganjil bertiga nggak apa-apa. Ya. Supadi sama? Supadi sama? Indri. Ya. Tuh. Jatuh. Oke. Supati sama Indri ya? Astrid sama? Oh, Maesa. Oke. Galang sama? Sasi, Pak. Oke. Yang ganjil silahkan bertiga, enggak apa-apa. Oke. Oke, perintahnya perhatikan. Perintahnya perhatikan. Silahkan dari hasil aktivitas pertama kita tadi, ya. Ini kita sama-sama merefleksi, ya. Silahkan Ananda berpasangan sesuai masing-masing, saling sharing, ya, saling sharing keterkaitan, ya, peristiwa tadi. Ketika Ananda melewati masa-masa, ya, menurut Anda sulit atau gagal, ya, silahkan sharing. 2 garis horizontal itu silahkan Ananda saling tukar pendapat, saling menanggapi. Nah, nanti Bapak kasih waktu berapa menit, nanti akan saya tanyakan. Siap? Siapa? Siap? Ya, umpamanya gini, Aziz sama Dimas, ya, selesai sharing, ya, kedua garis horizontal tadi, silahkan sama-sama merefleksi. Nah, tuh, ya. Nah, menurut Dimas, Aziz itu seperti apa? Tadi dia punya problem apa ya belum terentaskan. Nah, kemudian hal pembelajaran berharga apa kira-kira yang bisa kamu tanggapi dari Aziz? Kemudian sebaliknya, mengerti? Ada yang belum paham? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti. Oke, perlu waktu berapa menit? 3, 2, 3 aja. 3 menit saja. Yakin? Yakin, Pak. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silahkan dilaksanakan. Silahkan sharing dengan taman sebelahnya. Ya, ceritakan. Gimana? Ya, setelah sharing harus bisa menanggapi nanti. Refleksi. Mengecewakan orang tua karena apa? Ya, silakan. Apa hal berharga yang bisa kamu ambil setelah itu? Kalau bingung boleh disampaikan. Pernah ngerasain sulit apa? Ya, situasi terpuruk apa atau gagal apa? Silakan sharingkan. Kemudian hal pembelajaran berharga apa yang bisa kamu ambil dari situasi peristiwa tersebut? Ya, kalah di beberapa lomba, udah biasa. Pelajarannya ya kita harus jadi orang yang lebih ikhlas dan sadar kalau di luar sana banyak orang yang lebih dari kita. Kita nggak boleh sombong. Kita harus jadi pribadi yang lebih rendah hati lagi. Jangan pernah menyerah dari potensi di luar bidang selain itu tadi. Mungkin aja mengerti, yang paham? dapat itu dari arah yang Kalau nggak ngerti, tanyain aja. Ya orang lain mungkin bakal dapat 10 dengan 2 dikali 5, tapi mungkin jalan Arya sama-sama siapa? 5 Dengan? 2 dikali Ini dengan siapa nama 4. Bapak? Brian ya? Arya dengan Brian. Ido dengan Ya intinya dan gitu. Dimas dengan Aji, so pas ini. Life must go on. Galang dengan Sasi ya? Iya, Pak. Oh ini sini. Oh pas ini. Syukuri apa yang udah kita punya. Kayak kamu tadi udah ngebentak orang tua, cepat-cepatlah minta. 1 menit lagi ya. Iya, Pak. Jangan diulangi, atau enggak nanti kamu nyesal kalau mereka udah nggak ada lagi di sisi kamu. Baik. 5. Yaudah. Selesai? Thanks. Selesai? Oh ya udah.
Selesai, Baik, Pak. kembali ke sini lagi kita sama-sama merefleksi, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, kita sama-sama merefleksi dari hasil diskusi dengan pasangannya sendiri-sendiri. Bukan mencari pasangan ya, kalau kebetulan itu laki-laki perempuan, Wah. tapi mendiskusikan ya terkait peristiwa yang pernah dialami, mungkin pernah gagal ya, atau mungkin pernah melewati peristiwa yang nggak nyaman, atau dulu mungkin pernah jadi korban bullying, atau jangan-jangan jadi pelaku bullying ini pula. Jangan sampai lah ya. Ya. Oke, nah, kalau pelaku jangan sampai tuh. Ya oke, Bapak ingin tahu dulu. Mohon maaf, kira-kira ada yang mau tunjuk tangan dulu tanpa Bapak sukarela? Yuk. Wah, siapa dulu nih? Indri dulu aja. Oh ya, silahkan. Indri dengan siapa tadi? Subadi dan Ariel. Subati dan Ariel sama? Oh, bertiga ya? Karena ganjil. Oh ya, silahkan. Berdiri ya? Bertiga. Oh ya. Oh, bertiga ya? Oh. Ya, silahkan. Oh. Boleh, berdiri. Oke, yang lainnya silahkan mengamati ya. Boleh dari siapa dulu? Indri menanggapi. Ya. Oh ya. Oh, berhadap-hadapan dong. Ah, iya. Dari siapa dulu boleh? Iya, dari Indri mau menanggapi ke Supati dulu? Iya. Iya, silakan. Oh. Nggak, suaranya boleh anu? Dia cerita, tadi dulu dia pernah diremehkan. Oh, gitu. Dia pernah dianggap tidak mampu, tapi kemudian dia menanggapinya dengan dia membuktikan kepada orang yang menganggap dia tidak bisa, dan pada akhirnya dia mampu mewujudkan semuanya yang orang kira tidak bisa, tapi dia bisa mendapatkan itu. Wah, iya. Tepuk tangan dulu. Oke. Ariel, dia pernah dianggap sepele, dia pernah tidak didengar, dia pernah dianggap rendah, tapi kemudian dia membuktikan apa yang dia katakan itu benar. Dia berani speak up atas itu semua. Iya. Dia berani cerita, sharing supaya lebih lega, dan dia nggak punya dendam terhadap orang-orang yang pernah menganggap dia tidak penting. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ariel dong. Ya. Ini kita mintanya satu titik aja ya. Ini tapi tidak apa-apa lah kalau di semuanya. Oke. Mau menanggapi? Ya, silakan. Oh, silakan. Indri dulu pernah mengikuti lomba, tetapi dia kalah. Down. Oke, lomba kalah down gitu ya. Ya, tapi dia bisa bangkit kembali Bisa bangkit kembali. dan membangun semangatnya. Iya, tepuk tangannya. Tepuk tangan dulu. Ariel mau menanggapi? Cukup aja. Oh ya udah. Tepuk tangan dulu Indri, Ariel sama Supati. Silakan duduk. Oke, selain ini ada yang siap? Ini Pak. Oh ya, tadi ini dari ya sempat. Iya. Silakan berdiri. Ini 2 orang ya? Iya Pak. Iya, silakan. Jadi tadi Volumenya coba dikencengin. oh ya. Jadi tadi Galang bilang kalau dulu dia pernah membentak kedua orang tuanya, sampai orang tuanya mungkin kecewa sama Galang. Tapi dari situ Galang akhirnya mutusin buat minta maaf ke orang tuanya. Hal yang bisa diambil, dia bakal lebih introspeksi diri dia lagi ke depannya. Sip, wah. Untuk Sasi, dia pernah kalah di beberapa perlombaan. Tapi dari pengalaman itu, dia bisa belajar untuk menjadi pribadi yang bisa mengikhlaskan semua kegagalan dan terus mencoba kembali. Iya, terus mencoba kembali. Punya daya lenting ternyata. Tepuk tangan dulu dong. Galang sama Sasi. Ada lagi selain itu?
Cukup. Cukup aja. Ya, silakan duduk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada lagi? Hah? Oke, saya penasaran. Kalau nggak ada lagi berarti Bapak yang Tunjuk. Siapa ya? Siapa ya ini nih kira-kira? Sebelah sini apa sini? Sana. Sana. Sana apa sini? Sana. Oh, sini. Oke, berarti saya tunjuk sini aja lah. Siapa ya? Giovanni sama Risma lah. Boleh berdiri berdua. Suaranya yang keras. Baik, tadi kata Giovanni dia pernah mendapatkan nilai yang tidak disangka sama dia karena mendapatkan nilai 0,5. 0,5. Tapi Tapi dia terus belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus ya, bagus. tanpa patah semangat. Iya, patah semangat. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Sudah cukup? Gantian Giovanni. Kalau Risma pernah rankingnya turun lumayan jauh, tetapi Risma berusaha bagaimana caranya bisa mengembalikan peringkatnya lagi. Oh gitu ya. Mudah-mudahan kebukti. Sudah kebukti? Sudah? Oh, alhamdulillah ya. Oke, tepuk tangan untuk Risma dan Giovanni. Nih, daya lentingnya luar biasa. Boleh duduk? Silakan. Lagi? Cukup Lagi? sepertinya, Pak. Saya penasaran satu kali lagi aja. Kalau tadi kelompok sini, Bapak ingin tahu yang kelompok sini adalah harus adalah ya. Iya, Pak. Sini sudah ada, situ sudah ada, sini sudah ada, gantian yang sebelah sini. Oke, siapa yang sebelah sini? Silakan. Sukarela. Oh ya, silakan. Oh, berdiri. Yang pertama dari sendiri ya Pak. Iya, volumenya kerasin dong. Ya. Yang pertama tanggapan saya Pak. Dari Oh, iya. kita tadi. Dia kecewa karena dulu gagal masuk sekolah di akademi polisi. Tapi karena mungkin dia masih kurang dengan Pak, kurang yakin, dia akan tetap coba dan terus semangat untuk menuju yang lebih baik lagi. Akademi polisi. Oh, besok mau coba gitu. Oh, gitu maksudnya. Oke, mantap daya lentingnya. Ada lagi? Cuma itu. Nah, itu. Dimas Pak. Oh. Dimas kecewa karena nilainya dari dulu sampai sekarang terus merosot Pak. Oh, gitu. Jadi Dimas tidak pantang menyerah dan tidak putus asa, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Iya. Pantang menyerah. Ini daya lentingnya. Ya. Semangat Dimas ya. Ya. Bapak percaya. Oke, tepuk tangan Dimas dan Aziz. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bahagia. Sambil narik nafas ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya kuat. Saya kuat. Iya, ini daya lentingnya. Oke, kita lanjut ke merefleksikan berikutnya. Bapak ingin tahu juga, kamu kan tadi sudah menguraikan masing-masing pribadi ya. Perintah berikutnya, ini ada 2. Ya, nanti silakan direfleksi kembali. Ya. Yang pertama, apakah ketika kamu melewati situasi sulit tersebut atau peristiwa tersebut, kamu betul-betul dalam keadaan hancur, ya? Atau justru sebaliknya, kamu malah semakin kuat? Ini perintahnya. Silakan dituliskan di buku. Bapak kasih waktu berapa menit, ya? Nanti saya pengen tahu. Mengerti? Mengerti, Ya? Pak? Dari yang kamu alami itu, apakah ya itu peristiwa itu membuat kamu betul-betul semakin hancur atau malah kebalikannya membuat semakin kuat? Ada yang tanya lagi? Mengerti? Mengerti, Ya. Pak?
Iya, kasih alasannya, nanti diuraikan. Ya, kasih alasannya ya. Ya, Berapa menit? 5 menit pula. Janganlah ya. 3 menit cukup. 2. 3 menit lah ya, sepakat ya? Sepakat. 3 menit atau 2 menit? 3. Oke, 3 semuanya. Silakan. Mas Aji, ngerti? Ngerti ya? Wih, ini sudah selesai? Belum, Pak. Belum? Oh iya, dibuka dulu. Sembari menuliskan, Bapak ulangi ya. Kira-kira peristiwa yang kamu alami tersebut itu apakah betul-betul semakin membuat kamu hancur atau mungkin sebaliknya ya? Itu justru membuat kamu semakin kuat. Ini. Perintahnya hanya 2 itu. Bapak setelah ini ingin tahu. Bintang sakit, udah sembuh? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Sip. Selesai ya? Wah, mantap. Cepat sekali. Luar biasa. Kelompok sini ada yang sudah selesai? Oh, ada yang sudah ya? Oh, ada yang belum. Siap. Indo sudah selesai? Oke, cukup semuanya ya, Nak ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Bapak rasa sudah ya? Baik, kita lanjutkan terkait ini. Bapak penasaran, ini ditunjuk atau inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri boleh. Iya, silahkan. Indri langsung. Ini selalu excited ini Indri. Ayo. Kegagalan yang saya alami membuat saya jauh lebih kuat karena saya lebih memahami arti hidup bahwa tak selamanya harus sesuai keinginan kita. Terkadang kehilangan sesuatu yang kita inginkan itu memang pahit, tetapi dalam hidup kita tetap harus menyediakan ruang ikhlas atas apa yang datang terjadi, atas yang berhasil atau belum, dan percaya atas adanya terang setelah gelap. Dan mungkin ketika kegagalan kita nanti sudah habis, keberhasilanlah yang menunggu kita. Iya, amin ya. Tepuk tangan untuk Indri dulu dong. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada lagi siapa? Ayo, kira-kira. Iya, oh Galang. Ya, silakan. Kegagalan itu membuat saya menjadi lebih berani dan membuat saya menjadi lebih kuat. Walau faktanya saya masih proses untuk mencoba bangkit sekali lagi dan saya akan kecewa lagi dan jatuh kembali, tetapi itu bukanlah akhir dari hidup saya karena sejatinya saya tak pantas untuk menyerah. Iya, tepuk tangan dulu Galangnya. Betul.
Benar apa yang disampaikan Galang ya. Walaupun kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Sampai tak kenal kata Menyerah. Ini daya lentingnya. Mantap Galang. Ada lagi kira-kira? Saya, Ya, silakan Dimas. saya bangkit, pantang menyerah dan jangan putus asa. Coba terus, lagi dan lagi. Seberapa keras rintangan yang kamu hadapi, jika sabar dan tekun menghadapinya, itu hanya cobaan untuk belakang. Iya, cobaan. Seberapa keras rintangannya akan terus ya dihadapi. Iya, semangat untuk Dimas. Tepuk tangan. Ada lagi di sini? Cukup? Ada lagi? Ini dulu apa ini dulu? Situ dulu. Sini. Ya dah, silakan Risma. Yuk, yang lainnya dong. Kayaknya dia muter-muter ini nih. Ya, silakan, Cuk. Membuat saya terus semangat karena dalam kegagalan itu kita dapat menumbuhkan ketekunan, mengarahkan pada pertumbuhan pribadi, menerima dan belajar dari sebuah kegagalan, serta mampu bangkit menjadi pribadi yang lebih bijak. Iya. Itu tepuk tangan untuk Risma ya. Belajar dari kegagalan ya, bangkit untuk lebih bijak kembali. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ada lagi yang mau merefleksikan? Izin Kak, saya. Iya. Baik. Silakan. Justru kegagalan yang saya alami membuat saya menjadi lebih kuat. Karena itu ibarat petunjuk atau awal dari sebuah tantangan baru dan kesuksesan yang akan kita hadapi dan terima ke depannya dengan belajar dari apa yang sudah terjadi untuk jadi lebih baik lagi. Iya. Jangan pernah menyerah. Yakin bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jika gagal, cobalah kembali sampai kau sukses. Oke, cobalah mulai sampai sukses. Tepuk tangan untuk Sasi. Ada lagi? Cukup? Atau saya... Oke, Bapak penasaran yang masih belum-belum ini ya? Boleh lah ya, nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa ya? Iya Pak. Oke, saya penasaran sama... sampingnya Indri lah, siapa itu? Astrid. Astrid. Ya, silakan berdiri. Saya menjadi semakin kuat karena untuk bangkit dari kegagalan itu, karena kalau saya terlalu larut dalam kegagalan, saya tidak akan bisa mencapai kesuksesan ke depannya. Dan dari kegagalan itu lah saya belajar dan selalu belajar agar saya tidak gagal lagi. Ya, belajar dan belajar lagi ya untuk kedepannya. Ya, tepuk tangan untuk siapa? Astrid ya? Iya. Satu lagi yang putra yang masih belum bersuara. Bapak penasaran dari cara duduknya dari tadi. Kayaknya punya sesuatu yang sangat kuat. Gitu. Oke, Bintang. Oh, penasaran. Ya. Pak. Dulu saya banyak direndahkan oleh teman-teman karena saya mungkin banyak kekurangan. Tapi saya ingat satu orang, yaitu ibu saya. Ibu saya berkata, ketika kamu gagal, kamu jangan pernah menyerah dan terus mencoba. Karena ketika kita belum mencoba, kita tidak akan tahu bahwa itu gagal atau berhasilnya. Iya, tepuk tangan untuk Bintang dulu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Iya, alhamdulillah ternyata dibuktikan kemarin jadi purna ya. Sekarang sudah purna ya. Kemarin berprestasi jadi pasukan pengibar bendera tingkat kabupaten Tebu. Oke ya. Tepuk tangan untuk Bintang dulu. Sekarang sudah purna paskib. Oke, terima kasih semuanya. Ini secara nggak langsung, bener kan? Ya, kalau kita punya pengelolaan, pengendalian, kontrol yang baik, ya, kontrol diri yang baik, ya, ternyata kita mampu menumbuhkan resiliensi, daya lenting, daya bangkit secara kita, ya. Tapi terkadang memang ya seperti kalau ada konflik, ya, tanpa kontrol diri langsung banyak konflik dengan kawan ya,
tanpa punya kontrol yang panjang, yang tenang, ya tiba-tiba langsung main babat atau main langsung hantam. Tapi kalau nih, ya mempunyai kontrol, maunya, saya kok nilai rapor saya seperti ini ya. Tapi kemudian secara pribadi kontrol diri, merefleksi, saya kedepannya harus bangkit, saya harus menyiapkan strategi belajarnya. Nah, di antara yang disampaikan teman-teman tadi ada keterkaitan yang gagal belajar juga tadi ya. Ketika mungkin ulangan atau ujian atau terkait nilai rapor. Tapi bagus jawabannya tadi, punya daya lenting untuk strategi kedepannya bisa bangkit. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekarang kita masuk ke konsep, kita mengenai konsepnya. Ya, perlu diketahui murid-murid semuanya, tumbuhkan resiliensi ini, ya. Ini salah satu 7 jurus guru BK hebat, ya. Yang mana ini termasuk jurus ketiga. Nih, apa tuh Pak resiliensi? Ya, resiliensi itu, ya, seperti bola karet, ya, yang kita lemparkan ke dinding, ya, dia akan memantul dan tidak akan hancur. Perlu diketahui, nak. Perlu sama-sama kita ketahui, ya, kita bukan batu yang hancur, ya, tetapi kita seperti bola karet yang memantul. Kunci resiliensi ada 3. Nih, tanpa kita sadari tadi Ananda sudah bisa mengungkapkan semuanya. Yang pertama apa Pak? Kontrol diri nih. Yang kedua, tumbuhkan empati. Yang ketiga, saya pasti bisa. Nih, ya, kunci resiliensi. Ya, kita ibarat seperti bola karet. Ya, kita lemparkan ke dinding, tetapi mantul, bukan batu, ya, yang hancur. Nih, nah ini bagian dari ya materi kita. Mudah-mudahan Ananda kedepannya ya bisa mengelolanya dengan cara yang baik. Setelah mendapatkan wawasan informasi terkait jurus yang nomor 3, tumbuhkan resiliensi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, kita masuk ke pengaplikasiannya, ya. Di sini Bapak ingin tahu, ya. Tadi kan konsepnya seperti itu. Kita harus tahu kontrol diri, ya. Tumbuhkan empati tahu? Empati tahu? Rasa pedulian, baik diri pribadi maupun orang lain, ya. Peduli itu gimana Pak? Ya, self talk, ya. Sering-sering berbicara pada diri sendiri, bukan gila, ya, bukan orang stres. Artinya arahkan self talk itu, ya, sering aja bicara diri kita yang positif. Nih, ya. Dengan sering-sering kita menerapkan self talk, ya, berbicara terhadap diri sendiri, ya, ini akan mempengaruhi tindakan kita, ya, pasti akan mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan kita nanti akan mempengaruhi kebiasaan kita atau habit kita, ya, tindakan kita akan mempengaruhi kebiasaan kita atau habit kita, ya, kebiasaan kita akan mempengaruhi pola pikir kita. Ini resiliensi ini, ya. Nah, untuk mengubah pola pikir kita, yang harus kita ubah adalah self-talk-nya dulu. Ya, gimana kita berbicara terhadap diri pribadi. Gimana Pak cara mengubah self-talk-nya? Ya, saya kuat. Saya mampu. Saya harus bangkit dari kegagalan ini. Ini self-talk-nya. Ya, tindakan, kebiasaan, pola pikir. Nah, ingin mengubah pola pikir, self-talk-nya harus ditata terlebih dahulu. Ini nak, semuanya. Dan tanpa kita sadari tadi, Ananda semuanya sudah menumbuhkan, ya, rasa resiliensi tadi, daya lenting tadi. Nih, oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, silakan untuk pengaplikasiannya, ya, tindakan kita ke depannya. Siapkan pena. Cari kertas kosong semuanya, siapkan kertas kosong, ya.
Siapkan kertas kosong, boleh disobek atau boleh di buku itu. Kalau disobek nanti saya titip. Ya, saya titip. Tuliskan mantra terhebat resiliensi kamu. Ya. Satu aja. Ya. Tuliskan mantra resiliensi terhebat kamu untuk kedepannya. Ya. Apabila nanti ketika saya menghadapi ya persoalan-persoalan mungkin yang berkaitan menghambat ya keadaan kita. Mengerti nak? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti. Ya, silahkan. Nanti saya ingin tahu. Cukup 2 menit aja. Mantra terhebat ya. Bukan mantra kayak dukun ya. Iya. Mantra resiliensi, daya lenting. Hanya 2 menit. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oh, sudah ya? Luar biasa. Sini sudah selesai? Sudah. Mantap semuanya, bisa mengontrol semuanya di tulisan. Sudah selesai sini? Ada yang belum ya? Ya. Kita mantranya bukan nanti cari apa sajen, cari apa namanya kemenyan, enggak ya. Mantra kita daya lenting. Ya, untuk bisa kita bangkit. Mantra untuk khusus orang pelajar. Mantra resiliensi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Iya. Sudah siap? Siap, Pak. Sudah siap? Sudah siap Bapak tunjuk? Siap, Pak. Ya, tetap bahagia ya. Ya. Sebelum Ananda mengungkapkan mantranya, nih, kalau Bapak dari dulu ketika seusia kamu Bapak menemukan buku. Ya, buku itu Bapak jadikan sahabat dan sampai sekarang itu saya pegang. Dan di akun media sosial saya pasti saya cantumkan itu untuk daya lenting saya, untuk mantra saya. Apabila saya dalam keadaan ya down, terjatuh, ya kemudian saya ingat itu. Apa Pak? La tahzan, innallaha ma'ana. Itu saya ambil dari kalimat Al-Quran. Itu, ya. Apa artinya? Jangan bersedih. Sesungguhnya Tuhan bersama kita. Nih, ya. Ini daya lenting Bapak. Ini mantra yang menurut Bapak, ya, Bapak jadikan sahabat sampai sejauh ini. Nah, sekarang Bapak penasaran untuk mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari ke depannya. Boleh dong Bapak tahu ya? Boleh, mantra Pak. terhebat kamu? Boleh? Boleh. Oke, maaf, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, saya penasaran. Atau mungkin ada, sebelum Bapak tunjuk, ada yang sukarela? Mau Dulu, Pak. Bintang dulu atau Sasi dulu? Kamu dulu. Ayo, yang mana dulu? Sweet dulu lah, Sweet. Silakan. Yang menang mana? Sasi ya? Iya. Iya, yang kalah dulu aja. Ya. Ya, silakan Bintang. Izin Bapak, mantra saya yaitu konsisten, konsisten. Maaf nak, tolong ulangi yang bagus lagi, yang kencang.
Mantra saya adalah yang pertama konsisten, yang kedua jangan pantang menyerah, yang ketiga harus selalu sabar menghadapi apapun. Iya, harus sabar dengan waktu. Jangan pantang menyerah. Mudah-mudahan harapan yang lainnya terkabul untuk Bintang. Ya, amin ya. Tepuk tangan dong untuk Bintang. Ya, gantian Sasi. Mantra saya yaitu don't give up, life must go on. Jangan menyerah, hidup pasti terus berjalan. Penjabarannya, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Cobalah bangkit lagi, sadar kalau semua tidak akan terus tetap seperti itu. Pasti akan ada perubahan yang lebih baik. Tetap harus semangat, gali potensi di bidang lain juga. Terkadang rezeki atau kesuksesan datang dari arah yang berbeda. Mungkin orang lain akan dapat 10 dengan 2 kali 5, tapi mungkin kita bisa saja dengan 5 akar 2 dikali 4 dibagi dengan 10. Iya, tepuk tangan dulu. Luar biasa daya lentingnya dari Sasi ya. Tetap dipertahankan ya. Oke, ada lagi? Oh ya, silakan Siva. Mantra saya adalah jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Dari kata-kata tersebut menekankan kita bahwa tidak ada hari dalam hidup yang patut disesali. Karena setiap hari memiliki nilai tersendiri, ada hari buruk dan ada hari yang baik. Hari buruk memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga, sedangkan hari baik memberikan kebahagiaan dan kenangan. Untuk pertumbuhan diri, intinya kita harus menerima dan menghargai setiap aspek kehidupan, baik yang menyenangkan maupun sulit. Iya, terima kasih untuk Siva. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Ya, Pak. Oh iya, di sini aktif semuanya ya kelompoknya ya. Silakan Galang. Mantra saya yang sering saya ingat dalam kehidupan saya, apapun yang terjadi kita hanya perlu menjalaninya. Dunia masih belum berakhir. Ini memberikan filosofi terhadap diri saya sendiri, yaitu setiap apapun masalah kita harus menjalaninya, kita harus menghadapi masalahnya, bukan menghindar dari masalahnya. Kita harus menghadapi segala masalah yang kita alami, kita harus berani mencoba, kita harus bangkit dari segala kegagalan yang kita dapatkan di hari-hari kita, sampai dunia berakhir, karena sejatinya kita masih ada di sini. Iya, tepuk tangan untuk Galang. Luar biasa ya. Untuk daya lentingnya. Ada lagi? Siapa? Iza ya? Nino. Oh ya, silakan Nino. Iya. Mantra saya adalah kegagalan. Maaf nak, tolong yang keras lagi. Mantra saya, kegagalan adalah langkah awal kesuksesan. Penjabaran kegagalan memberikan pelajaran berharga. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Menghadapi rintangan dan kegagalan akan melatih mental agar seseorang lebih kuat dan tangguh. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah langkah yang memutar untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki kesalahan. Iya, tepuk tangan untuk Nino. Terima kasih. Ya. Dari awal tadi pasif, sekarang sudah mau, ternyata luar biasa, punya daya lenting yang sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk Nino. Oke, perhatikan nak, kita sudah di penghujung kegiatan. Mohon kalimat mantra tadi disimpan ya, menurut Anda aman, nyaman, boleh disimpan mungkin di kamarnya atau mungkin di lemarinya. Sewaktu-waktu ketika Anda dalam posisi down atau mengalami persoalan-persoalan yang nggak kita inginkan, ingatlah kembali mantra yang telah diucapkan masing-masing. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang disampaikan lagi? Atau masih penasaran ingin mengucapkan mantra lagi? Silakan. Ada? Yakin dah cukup? Cukup. Ya. Terima kasih murid-murid semuanya kelas 11 F1 atas waktunya. Apresiasi untuk Anda semuanya ya. Tetap bangkit dari peristiwa yang apapun yang membuat kita down ya. Dibuktikan Anda masing-masing semuanya tadi sudah mampu ya mempunyai daya lenting, resiliensi ya yang luar biasa. Pada intinya silahkan apapun yang terjadi ya, ingat 3 kunci tadi.
Apa tadi? Kontrol diri, ya. Tumbuhkan empati. Tumbuhkan empati. Dan pasti saya pasti bisa. Ya, saya pasti bisa. Nah, kemudian gunakan mungkin ingat-ingat ya self talk-nya tadi. Apa self talk? Sering-sering berbicara pada diri sendiri, tapi positif ini, ya. Ya. Tuh, ya. Pasti itu mempengaruhi tindakan kita, tidak kita mempengaruhi kebiasaan kita atau habit kita, dan pasti mempengaruhi pola pikir kita. Cara merubah pola pikir kita yang harus kita ubah adalah self talk-nya dulu. Saya bisa, saya pasti bisa, saya pasti sebangkit. Oke, semuanya tepuk tangan dong untuk semuanya dulu. Oke, luar biasa untuk kelas 11 F1. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kelas 11 F1 sekali lagi luar biasa sekali. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.